Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadiran Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ini membawa pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Uqudul Jain. Wa ruya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilayhi khuluqa zawjatihi fawaqafa bibabihi yantadhiruhu fasami'a imra'atahu tastatilu alayhi lisanaha wa huwa sakitun la yuruddu alayha fansarafa ar-rajulu qailan idza kana hadha halu amiril mu'minin fa kaifa hali. Fakharaja Umaru fara'ahu mudbiran fanadah ma hajatuka faqala ya amiral mu'minin ji'tu ashku ilaika khuluqa zawjati wastitalataha alayya fasami'tu zawjataka kadhalika faraja'tu wa qultu idza kana hadha hal amiril mu'minin ma'a zawjati fa kaifa hali. Faqala lahu Umar ya akhi inni ihtamaltuha li huquqin laha alayya annaha tabakhatun li ta'ami khabbazatun li khubzi ghassalatun li thiyabi murdi'atun li waladi wa laysa dhalika biwajibin 'alayha wa yusakkinu qalbi biha 'anil haram fa ana ahtamiluha lidhalik. Faqala rajul ya amiral mu'minin wa kadzalika zawjati. Qala Umaru fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yasiratun. Masih seputar penjelasan hadis Nabi, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allah minal ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala bala'in. Suami manapun yang sabar terhadap buruknya akhlak istrinya, niscaya suami yang sabar tadi Allah beri pahala sebesar yang Allah berikan pada Nabi Ayyub ketika diuji Allah. Masih seputar dianjurkan sabarnya suami terhadap bini. Disebut, diriwayatkan ada seorang laki-laki mengunjungi Sayyidina Umar. Suatu hari ketika Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, ada seorang laki-laki hendak mengelangi Sayyidina Umar. Tujuannya apa? Mengadukan pada Sayyidina Umar bahwa istrinya itu akhlaknya buruk. Laki-laki ini bisi bininya nih akhlaknya buruk. Katujuh menyambat-inya, katujuh mamamai. Lalu inya pun hendak mengadukan pada Sayyidina Umar yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Kehendaknya tuh Sayyidina Umar memberi hukuman pada sang istri nang mamamai terus. Kayak itu kehendaknya. Sampai
ke depan pintu rumah Sayyidina Umar. Laki-laki ini sampai ke muhara lawang Sayyidina Umar. Kedengaran suara dari dalam rumah. Menghadangi Sayyidina Umar keluar. Ternyata ketika laki-laki ini berdiri di depan pintu Sayyidina Umar, kedengaran suara dari dalam rumah Sayyidina Umar. Apa kedengaran? Istri Sayyidina Umar lagi bermamai. Jadi bininya Sayyidina Umar dalam rumah tuh nyaring suara bermamai, memamai Sayyidina Umar. Yang tahu aja Sayyidina Umar tuh sahabat nang samar. Sayyidina Umar tuh sahabat yang kalau berjalan di satu gang, setan gin buka. Kadewani berparak di gang ini. Setan aja kadewani lawan Sayyidina Umar. Tapi ini dimamai bini Sayyidina. Laki-laki ini datang hendak beradu kisah bininya nang pemamaian. Sampai ke rumah Sayyidina Umar lagi dimamai bini juga. Nyaring suaranya. Wa huwa sakitun la yaruddu 'alaiha. Sayyidina Umar berdiam, kadang membalas. Sang istri bermamai, cuap-cuap, macam-macam mamayan, kenyaringan, nyaring kedengaran. Sayyidina Umar berdiam. Mendengar suara istri Sayyidina Umar bermamai, laki-laki ini pun langsung berbalik. Bulikai sudah. Dalam hatinya, seorang khalifah aja, Amirul Mukminin, pimpinan orang beriman, khalifah, begini keadaan dalam rumah, menerima mamayan bini, apalagi aku ujar laki ini. Ketika hendak arah bulik laki-laki ini, Sayyidina Umar keluar. Karena mendengar tanda-tanda ada orang di luar, suara. Keluar Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melihat ada lelakian hendak ke arah bulik, dikiau oleh Sayyidina Umar. Ya fulan, apa gerangan hajatmu datang ke wadahku? Ada hal apa yang datang mengelangi aku? Lalu berhenti laki-laki tadi, lalu berucap, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, jitu asku ilaika khulqa zaujati. Ulun ni datang kawadah pian hendak mengaduakan bini ulun itu nakal, pamamayan, panyarikan. Itu nang hendak ulun aduakan lawan pian. Tapi ternyata ulun damar dari dalam rumah pian, bini pian pun pamamayan. Bebulikai ulun farajat wajah. Aku pun berkata dalam hatiku, ujar lakian, kalau seorang Amirul Mukminin aja begini menghadapi istri, sabar, kadang membalas mamayan bini, apalagi aku, harusnya aku mencontoh, maksud lakian. Apa jawaban Sayyidina Umar? Ya akhi, wahai dang sanak, jar Sayyidina Umar, inni ihtamaltuha li huquqin laha alayya. Sesungguhnya aku berdiam kadang mau membalas mamayan istri itu karena memandang hak-hak istri. Aku melihat besarnya jasa istriku bagiku, sehingga aku makluminya lagi emosi. Aku pandang besar jasanya istri. Annaha tabaqatun li ta'ami. Istrikulah nang bermasak gesan aku makan. Khabbazatun li khubzi. Inya nang mualah adonan roti, inya nang uyuh, jar Sayyidina Umar. Ghassalatun li thiyabi. Inya nang batatapas baju-bajuku. Murdi'atun li waladi. Inya nang menyusui anakku. Walaysa dzalika biwajibin 'alaiha. Dan itu sebenarnya kada wajib inya gawi. Seandainya kada digawinya kada apa-apa, tapi digawinya. Memasakakan inya, jar Sayyidina Umar. Mengolahkan adonan roti gesan dimakan inya juga. Nang batatapas baju-baju rigatku inya juga. Nang menyusui anakku inya juga.
nang menjagai anak inya juga banyak jasanya istriku tuh. Wa yusakkinu qalbi biha 'anil haram, atau wa yaskunu qalbi biha 'anil haram. Dan karena istriku juga aku kada tegawi yang haram, syahwatku terpuaskan padanya. Gana benar jasa istriku. Fa ana ahtamiluha lidalik, sehingga aku pun sabar menghadapi mamayannya. Dimaklumi aja, binian kadang sampai pada titik stres. Bebinian tuh kadang kalau sudah tatumpuk gawian, banyak yang digawi, bermasak, bertetapas, menjagai anak, menyusui anak, mengolahkan kopi laki, banyak tugas. Itu kadang sampai pada titik stres. Stres dalam artian kamu yakan bagaimana melampiaskan supaya stresnya hilang? Bermamai. Pelampiasan binian menghilangkan stres itu ya bermamai. Sehingga jadi Sayyidina Umar, aku maklumi aja, jangan digatuk-gatuk. Kalau binian lagi bermamai itu jangan digatuk, jangan dilawani. Istri kita tuh kalau sudah bermamai, marah-marah karena keuyuhan dalam bekerja, jangan pian coba melawani, berdiam aja. Mau melawani, makinnya inya bermamai. Kenapa? Inya dalam keadaan memang keuyuhan, stres, pelampiasan supaya hilang rasa penat itu, bermamai. Bahkan ketika kita kadada salah, suami nih dicarinya masalah supaya membenarkan inya bermamai. Pelampiasan stresnya, keuyuhan. Kita datang begawi ibarat kadada masalah, carinya masalah. Diitihinya kita kulik baju diandak kada digantungan. Mau tatimbai katilam, wah bahan mamamai. Sekalinya diandak sudah baju di gantungan kada tahambur. Mandi nang laki diitihi buang. Anduk imbah dipakai takipai kada. Amun takipai bermamai, ada bahan bermamai. Sekalinya anduk diberikan ke wadahnya rapi. Wah kada ada lagi nih. Nang laki pulang baru duduk diitihi takipai kada abunya loh. Sekalinya rapi baru bertanai loh. Supaya ada takipai. Kada ada bahan, dicari bahan supaya melampiaskan pamamaian tadi. Sabar kita sebagai suami. Karena itu melepas rasa letihnya. Ini nang digawe Sayyidina Umar. Apalagi istri ketika mana hamil, wah, macam-macam. Harus sabar kita jadi latihan. Apalagi awal-awal kehamilan, sebagaimana ulun gambarkan hendak ini, ulun mengidam apa, hendak menampili polisi ya. Apa aneh-aneh kidaman, sabar. Nah itu tadi yang dilakukan Sayyidina Umar. Perkasa Sayyidina Umar, kurang apa? Setan aja buka. Alang pada setan yang bini pada. Wani bermamai lawan Sayyidina Umar. Tapi memang begitulah jadi Sayyidina Umar. Ana ahtamiluha lidalik. Aku sabar menghadap mamayannya karena jasanya ganal bini itu. Pandang jeripayahnya selama ini, uyuhnya inya melayani rumah tangga kita. Pandang itu. Faqala rajul, lalu lalakian ini berucap, ya Amirul Mukminin, kadzalika zaujati. Wahai Amirul Mukminin, kalau begitu ulun pun hendak sabar kena menghadapi istri. Apa jawaban Sayyidina Umar? Fahtamilha ya akhi, fa innama hiya muddatun yasiratun. Sabarlah wahai saudaraku, karena umur pernikahan itu hakikatnya singkat. Iya nih, berumah tangga ya paling 20 tahun lagi meninggal, amun kadapian berdahulu, bini berdahulu. Najar Sayyidina Umar satu mat jadi 20 tahun tuh 4 kali ganti presiden.
Sabar aja ketika ia bermamai terus. Jangan dianggap lawas, akan dipisah oleh kematian kita. Sabar aja bisa dilawan. Muddatun yasiratun. Nah, begitu gambaran Sayyidina Umar yang perkasa menghadapi istri. Sebenarnya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, perdebatan suami istri ini, ada pertengkaran terjadi antar suami istri, bertengkar adu mulut. Sebenarnya itu adalah awal daripada tumbuh besarnya cinta antara suami dan istri. Kalau rumah tangga tuh kadada pertengkaran mulut, nyaman ya dari awal kawin sampai puluhan tahun damai terus. Kadada perselisihan, kadada merajuk-rajuk nang istri. Itu kadang nikmat juga menikah gitu. Karena nikmatnya menjalani rumah tangga itu ketika ada sedikit masalah. Nang bini maraju, mamai, bemamai ini itu. Nang suami keras kepala. Itu hakikatnya yang akan memperkuatkan hubungan. Bahkan ada orang dalam rumah tangganya damai berpuluh tahun, ngalih mencari berkelahi, hambar jadinya. Pertengkaran itu terkadang menjadi bumbu-bumbu untuk meracik nyamannya pernikahan. Cuman jangan dicari, jangan mual-mual. Pertengkaran tadi tanpa dicari gitu nah. Tiba-tiba berselisih pendapat, hanya terjadi perdebatan. Jangan mencari uang pada hulu. Nah itu berkelahi katanya. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Ini pecah speakernya. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allahu minal ajri mithla thawabi Asiyah imra'ati Fir'aun. Perempuan manapun, nah ini gesan biniannya pulang. Perempuan manapun yang sabar menghadapi buruknya akhlak suaminya. Yang tadi kan suami manapun yang sabar terhadap buruknya akhlak istri. Nah ini kebalikan pula. Istri manapun yang sabar menghadapi buruknya akhlak suaminya, a'tahallahu minal ajri mithla thawabi Asiyah imra'ati Fir'aun. Niscaya Allah akan berikan pahala bagi istri tersebut sebesar yang Allah beri kepada Asiyah istrinya Fir'aun. Perempuan manapun yang sabar menghadapi buruknya akhlak suami, niscaya Allah berikan pada perempuan atau istri tersebut pahala sebesar yang Allah beri pada Asiyah binti Muzahim. Siapa? Istrinya Fir'aun. Nah, istri Fir'aun itu bernama Asiyah binti Muzahim. Istri Fir'aun itu dikisahkan, itu di kitab kita baca, wahya bintu Muzahim. Asiyah itu putri daripada Muzahim. Wa dzalika anna Musa alaihi salam lamma ghalaba as-saharata amanat bihi Asiyah. Ketika Nabi Musa alaihi salam mengalahkan penyihir-penyihir Fir'aun, ketika Fir'aun mengadu penyihir-penyihir ahlinya dengan tongkat Nabi Musa. Singkat cerita, sihir para penyihir Fir'aun ini kalah dapat Nabi Musa. Bahkan para penyihir ini mengakui kehebatan Nabi Musa dan beriman pada Nabi Musa.
Melihat pemandangan ini, istri Fir'aun beriman juga lawan Nabi Musa. Akhirnya ia pun memeluk kepercayaan Nabi Musa setelah melihat mukjizat Nabi Musa mengalahkan penyihir-penyihir ahli ampun Fir'aun. Falamma tabayyana li Fir'auna imanuha daqqa liyadayha wa rijlaiha arba'ata awtadin fil ard. Ketika Fir'aun tahu istrinya beriman pada Musa, Fir'aun tahu sang istri Asia tadi beriman lawan musuhnya, yaitu Nabi Musa. Apa yang dilakukan Fir'aun? Fir'aun siksa sang istri. Bagaimana disiksanya? Fir'aun di atas lantai yang terbuka langsung di tengah matahari terik ditajak 4 buah tiang. 4 buah tiang kuat. Ujung 4 buting tiang kuat. Setelah itu apa? Tangan kanan sang istri diikat kepada satu tiang, tangan kiri diikat pada satu tiang. Batis kanan si istri diikat pada satu tiang, batis kiri diikat pada satu tiang. Lalu disebut di sini wasyabahaha fiha kullu 'udwin bihablin wa ja'ala fi muqabalati syamsi. Lalu diikat ketat, ditarik sampai tak angkat tubuh sang istri. Nang ini diikat satu tiang, ini satu tiang, batis kiri kanan masing-masing tiang, lalu dikencangkan, diikat, dan ini di bawah matahari terik disiksa sang istri gara-gara beriman pada Nabi Musa. Kada kegampangan siksa inilah. Setelah itu dilihatkan terbakar matahari sang istri ini. Hidup-hidup, kada dibunuh. Dalam keadaan hidup itu terikat, dibentangkan itu, diikat, ditarik. Ibarat tuh sendi-sendinya nak terpacul karena kencang. Dalam keadaan hidup. Setelah itu fa'idan sarafu anha, ketika ditinggal oleh Fir'aun dan anak buahnya supaya terbakar matahari, adallat hal malaikah, Allah kirim para malaikat menaungi istri Fir'aun tadi karena beriman. Supaya kada kepanasan, Allah kirim malaikat menaungi, lalu kada langsung kena matahari. Terus berulang-ulang gitu sampai pada akhirnya amara Fir'aun bisakhratin 'azimatin litulqa 'alaiha. Lalu Fir'aun menyuruh anak buah timbai batu besar, bongkahan besar, tindihakan kepada istriku itu. Karena tadi dilindungi malaikat terus, kada jadi mati kepanasan. Ujar Fir'aun, ambil sokhrah, bongkahan batu gana raksasa, timbai ke istriku itu sehingga mati inya, lenyap di bawah batu. Kemudian atau bisakhrati, anak buah Fir'aun banyak mengangkat batu ganal agar ditindihkan kepada sang istri tadi. Ketika itu Asia istri Fir'aun berdoa, qalat Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunakan gesan ulun rumah dalam sorga. Ujar sang istri sambil terikat berdoa meminta pada Allah, ya Allah, siapakan bangunakan gesan ulun rumah dalam sorga. Fa absarat al baita min marmarah baita. Ketika tuntung berdoa, Allah buka hijab, nampak di mata istri Fir'aun sorga dan isinya, dan ada rumah dari marmer khusus sorga gesan istri Fir'aun. Melihat langsung ketika diikat tadi sang istri Fir'aun ini. Fantuzi'at ruhuha. Seketika itu Allah cabut nyawa istri Fir'aun. Fa'ulqiyat sakhratu ala jasadin la ruha fihi wa lam tajid alama. Dicabut rohnya oleh Allah, meninggal. Setelah meninggal jasad kada pakai roh tadi, hanya ditimpakan batu. Yang mana yang menimpa batu jasad kosong, kada ada rohnya karena sudah Allah cabut, sehingga istri Fir'aun kadang merasakan sakitnya ditindih batu besar. Nah ini istri Fir'aun.
Kira-kira wanita mana yang pernah diuji kayak ini ngerinya? Diikat oleh suami sendiri dengan 4 tiang, dikencangi, ditarik pulang, hanya dijemur panas-panas di bawah matahari. Kemudian karena gagal memati bini, menyiksa dengan dijemur di matahari, ditimbai batu. Kira-kira dahsyat istri Fir'aun ini, sehingga pahalanya benar-benar di sisi Allah. Perempuan zaman sekarang umat Nabi Muhammad yang mau sabar menghadapi buruknya akhlak istrinya, pahala yang Allah beri kepada istri Fir'aun, Allah beri juga pada istri tadi yang mau sabar menghadapi buruknya akhlak suami. Makanya Rancak belum menyampaikan, sejahat-jahat suami pian bebuhan binian. Sejahat-jahat suami pian, macam-macam kadang aduan binian. Laki ulun ke ini, laki ulun jahat, laki ulun nakal, laki ulun ini batanduk, bataring. Wah, bahasa kasarnya. Pertanyaan ulun, sejahat-jahat suami pian, lebih jahat mana lawan Fir'aun? Kira-kira tuh, lebih penjahat mana, lebih bajingan mana lawan Fir'aun? Lebih bajingan Fir'aun. Tapi sebajingan-bajingan Fir'aun, ternyata istri Fir'aun menjadi wanita yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Artinya sejahat-jahat laki pian, kadang menutup kemungkinan pian menjadi istri yang solehah, hamba yang solehah. Tetap sabar jemaah hadapi. Fa innaha muddatun yasira. Kada lawas kada di dunia, jar Sayyidina Umar. Nah itu. Sabar jemaah hadapi. Sang suami contohnya kada pernah lagi memanggil dengan panggilan mesra. Dahulu hanya kawin sayang-sayang. Setelah 5 tahun perkawinan, ampih mengiau sayang, mengiau kuyang. Wah, sabar. Semakin pian sebagai istri sabar, semakin pian dapat pahala besar di sisi Allah, sebagaimana yang Allah beri kepada Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Kira-kira paham lah? Jadi dahsyat siksaan Fir'aun terhadap istri. Qala sayyiduna ay akramuna al-habib ayyil mahbubu as-sayyid Abdullah al-Haddad sahibut tariqatil masyhurati wal asraril kathirah. Fastilahu ba'di ahli bilad anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habib wa in kanat unta yuqalu laha hababah. Wastilahul aktsar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah. Nah, ini menukil ucapan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang mana ujar Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Al-Haddad ini adalah seseorang yang masyhur dengan membawa thariqah dan sir-sir yang banyak. Sebagian penduduk negeri, ujar Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dzurriyyat Rasulullah apabila laki-laki dipanggil Habib dan apabila perempuan dipanggil Hababah. Adapun istilah umumnya dunia memanggil keturunan Nabi, yang laki yang dikiau Sayyid, yang perempuan dikiau Sayyidah. Tapi di negeri kita sudah mulai bahari Habib dan Syarifah atau Hababah. Apa ujar Imam Al-Haddad? Ar-rajulul kamil huwa alladhi yusamih fi huquqihi wa la yusamih fi huquqillahi ta'ala. War-rajulun naqis huwa alladhi yakunu 'alal aks. Imam Haddad berkata, laki-laki yang sempurna itu adalah yang memaafkan hak-haknya, tetapi tidak mentoleransi hak-haknya Allah.
Sedangkan laki-laki yang kurang, yang tidak sempurna adalah yang sebaliknya, yaitu menuntut hak-hak pribadinya tapi mentoleransi manakala hak-hak Allah diteledorkan istri. Nah, ini dengarkan nasihat kisah kita lakian. Ujar Imam Haddad, laki-laki yang sempurna itu yang mau memaafkan manakala haknya sebagai suami kadang dipenuhi istri. Istri contohnya bermamai lawan kita, sedangkan hak suami dilayani dengan baik. Pian maafkan inya bermamai, walau hak pian kada dipenuhi. Hak suami bisa menikmati istri kapanpun inya mau. Tapi ketika membawai istri, istri menolak, maafkan, walau hak pian. Ini lelaki sempurna. Tapi kalau sudah hak Allah yang ditelantarkan istri, kada boleh kita toleransi memaafkan. Ibarat istri kada sembahyang 5 waktu, jangan dimaafkan, tagur. Ini hak Allah, kewajibannya. Ini lelaki sempurna. Ketika hak inya sebagai suami kada dipenuhi istri, inya maafkan. Tapi ketika istri menelantarkan hak Allah, hanya inya tagur, inya disiplinkan istri. Ini yang sempurna. Yang kada sempurna, yang kebalikannya dari Imam Haddad. Haknya inya sendiri dituntut pada istri. Istri kada mau melayani, wah ikam dosa, kada boleh. Tampar nih. Wah, menuntut hak pribadinya. Tapi ketika istri kada bangun sembahyang subuh, kada apa-apa. Kada apa-apa, kasihan nih ngantuk, biar kada bersubuh. Ini lelaki yang kada pintar. Ini lelaki yang kurang ya Imam Haddad. Terbalik. Yang seharusnya ketika hak kita sebagai suami kada disempurnakan istri, kada dipenuhi istri, maafkan. Sebagaimana Sayyidina Umar memaklumi istrinya bermamai, itu hak sidin aja, kada dipenuhi, kada apa-apa, hak pribadi. Tapi manakala istri melakukan keteledoran dalam urusan yang fardu, hak Allah, jangan pian toleransi, jangan pian maklumi, tapi harus diberi ketegasan. Bini kada sembahyang zuhur, jangan kada apa-apa, kasihan inya, habis bertetapas, marah inya guring. Ini bentuk sayangku pada istri. Bodoh. Ini hak Allah, bukan hak ikam. Banguni dengan lembut. Yang sembahyang sudahlah, bangun sembahyang. Ini suami nang bujur. Jangan malah hak inya hanya dituntut. Istri kadang mau melayani, wah laknat ikam nih, wah haram, aku menjujur larang bahari. Nak ikam pedahun, aku menjual tanah bahari, menjujur ikam tahulah. Aku menjual sawah, perumahan, layani aku. Wah, haknya dituntut. Tapi ketika istri kada sembahyang subuh, kada marah, kasihan inya, marah kada bersubuh. Nah ini suami nak nakis, kurang, kada pintar. Harusnya memaklumi ketika haknya kada ditunaikan istri, tapi disiplin ketika mana hak Allah kada dijalankan istri. Istri kada puasa Ramadan, padahal kada haid, kada nifas, kada berhalangan, kada puasa nang istri mengurni siang-siang. Kada apa-apa, kasihannya marah inya muka, kasihannya keuyuhan betetapas. Hak Allah inya maklumi sebagai suami, takur wajib inya puasa. Ketika hak inya kada dipenuhi, hanya dituntut berhimmatlah. Nah ini salah. Paham lagi kira-kira? Ar-rajulul kamil ay fi dini, laki-laki yang sempurna dalam agamanya, walladhi yusamih ay yusahil, adalah laki-laki yang memaafkan, menganggap ringan fi hukukihi, manakala haknya kada dijalankan istri. Wala yusamih, tetapi kada memaafkan
kada mentoleransi manakala hukukullah, hak-hak Allah seperti salat dan hak-hak Allah yang lain kada dijalankan, maka inya pun kada memaafkan. Ini adalah suami yang sempurna. Warajulun naqis, sedangkan laki-laki yang kurang, huwa alladhi yakunu 'alal akas, adalah laki-laki yang sebaliknya. Hak inya pribadi dituntut, hak Allah inya biarakan ditelantarkan istri. Nah, ini terbalik dan ini naqis. Bi an yattasi'a fi huquqillah ta'ala wa la yattasi'u fi huquqin nafsihi. Dalam perkara hak Allah inya maafkan istri menelantarkan, sedangkan hak pribadinya sebagai suami ketika istri kadang menunaikan inya tuntut. Nah, ini salah tadi, terbalik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu bermanfaat sekaligus dapat taufik dan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil untuk beberapa almarhum dan almarhumah, jamaah kerabat anggota majelis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la